Oh, Assalamualaikum pemirsa, salam Jumat Barokah hari ini ya. Jadi untuk pemirsa dimanapun kalian berada, kita masih bersama channel Melangkung, oke? Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan untuk khusus para petani gaharu, sekali lagi ya, kita merawat pohon gaharu harus sabar karena menghasilkan getah gaharu itu tidak mudah ya, apalagi pakai suntik-suntikan yang tidak jelas ya, nanti akhirnya kita akan kecewa. Sudah menanam bertahun-tahun, ketika panen sulit dijual. Dia laku tapi sulit dijual dan harganya pun murah. Jadi ini salah satu tip untuk pemirsa semua ya. Sekali lagi kita berada di kebun teman kita dan dia minta tolong sama kita, beliau minta tolong sama kita untuk seperti apa tip yang terbaik untuk merawat pohon garu ini. Jadi begini pemirsa ya, ini salah satu contoh pohon garu. Pohon garu ini sudah dilukai dan pohon garu ini sudah berusia hampir 20 tahun. Sebentar lagi 20 tahun ya. Setelah dilukai, dia menganga. Jadi setelah dia menganga, nah ini tip dari kita, ini tidak akan menghasilkan getah garu. Ini kulit. Jadi ini kulit. Yang akan menghasilkan getah garu yang ini ya. Yang ini pemirsa, sekali lagi yang ini. Jadi ini wajib kita buang. Kita bersihkan kelilingnya. Ini kalau ini sekitar 3 cm. 3 cm pemirsa ya. 3 cm ini kita buang sampai ke sini. Kita buang supaya akan kena sinar matahari. Nah, setelah kena sinar matahari, getah itu akan mudah menjadi getah, ya, akan mudah menjadi getah garu dan hasilnya alami, ya. Jangan suntik-suntikan obat-obatan itu karena sudah sering pengalaman kita mengelola garu ini pakai suntik-suntikan itu, pas hasilnya warnanya bagus, tapi aromanya kurang bagus. Nah, makanya pemirsa harus tahu ya bahwa eh, pengguna pengguna getah garu atau penghobi gaharu ini, baik itu investor luar maupun pengusaha yang ada di Indonesia, mereka yang hobi gaharu, mereka beli itu bukan warnanya, sekali lagi guys ya, bukan warnanya yang mereka beli, mereka membeli aroma ya. Ketika aroma asapnya, getahnya bagus, aromanya bagus, terus eh, asapnya agak sedikit tebal, nah itu yang mereka cari dan itulah gaharu yang mereka cari ya, dan mereka berani beli harga tinggi. Nah, jadi mereka tidak melihat warna. Jadi seperti yang teman-teman kita inokulasi itu warnanya kan bagus ya, cuman aromanya itu kurang bagus. Jadi ya itu ke situ sih terserah, ya terserah. Cuman ini pengalaman kita dan kita hanya mengasih saran. Setuju atau tidaknya saya serahkan ke pemirsa semua, ke petani gaharu yang ada khusus di Provinsi Bangka Belitung ya. Karena kita berada di Kabupaten Bangka. Nah, jadi setuju atau tidaknya itu terserah ya. Saya serahkan kepada petani gaharu yang ada di Bangka Belitung. Jadi kalau setuju dengan saran saya, jadi ingat sekali lagi, penghobi gaharu itu tidak mencari warna. Yang mereka hobi itu aroma. Aroma yang pasti. Yang pertama aroma, kedua getahnya banyak, dan yang ketiga asapnya agak sedikit ngepul. Jadi inilah salah satu contoh yang ingin saya sampaikan, tip untuk merawat gaharu supaya alami. Bersihkan kelilingnya dan bila perlu yang di sekeliling yang tertutup seperti ini kita buang, kita bersihkan, yang seperti ini kita bersihkan, yang seperti ini, supaya pohon gaharu ini terbuka untuk sinar matahari, agar sinar mataharinya polos, los langsung maksudnya terbuka. Jadi itulah mungkin tip yang bisa saya sampaikan untuk para petani gaharu khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Muhammad Taha, saya berada di Kabupaten Bangka. Jadi harapan saya untuk petani garu sekali lagi harus sabar merawatnya dan jangan sampai tertutup ya. Tolong dibuka supaya kena sinar matahari agar mudah menghasilkan getah garu dan mendapatkan aroma yang alami. Misal contoh ini kamera.
Nah, ini sudah banyak tertutup ya, tertutup dedaunan pohon-pohon yang kecil-kecil ini menutup sinar matahari yang seperti ini. Ini wajib kita buang, ini wajib kita buang ya, kita bersihkan ya. Nah, di sini ada gaharu kalau kita ini masih kelas kemedangan ya, kelas kemedangan. Di atas kemedangan ini kelas BC. Di atas BC ini ada kelas AB. Di atas AB ini ada kelas namanya AB1, AB2 Super King. Nah, jadi ini baru kelas kemedangan. Ini harus kita buang. Jadi yang ini harus kita buang. Ini harus sering-sering kita bersihkan, dalam waktu 3 bulan sekali kita bersihkan. Nanti setelah kita bersihkan 3 bulan kemudian dia akan seperti ini lagi. Nah, ini contoh yang sudah kita buang ya. Sebelumnya seperti yang tadi, seperti pohon yang pertama tadi. Ini pernah kita bersihkan. Tadi ini ada ketutup seperti ini, pemirsa. Ya, sekarang sudah terbuka dan sepertinya teman kita yang punya gaharu, punya pohon gaharu ini dia tidak, mungkin agak sedikit kecewa, jadi tidak mau lagi merawatnya. Sebenarnya jangan putus asa. Ya, apalagi seperti ini. Ini ada sebuah lumut. Nah, lumut ini wajib kita bersihkan, kita buang. Nah, ini harus kita buang, ini pun harus kita bersihkan, dan ini pun harus kita buang menggunakan golok. Tahu bahasa kitanya bangka parang. Ini harus kita bersihkan supaya sinar matahari itu tetap masuk ya. Jadi mudah untuk mendapatkan getah garu yang alami. Oke pemirsa, begitu aja mungkin tip dari kita. Sekali lagi, yang ingin mengikuti tip kita silakan. Ini hanya satu saran bagi kami yang sudah berpengalaman di pohon garu. Ketika tidak maupun ya tidak masalah ya. Jadi kalau mau dengan tip kita silakan, dan hubungin kita juga. Jangan lupa follow. Terima kasih banyak untuk semua. Sekali lagi mudah-mudahan ini informasi bermanfaat untuk khususnya petani gaharu yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wassalam dari kita, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.